Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Sari Agustina, dari Prodi IKP 1B. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang perundungan. Di Indonesia sendiri kan perundungan sudah banyak sekali terjadi ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan perundungan melalui pendidikan anti perundungan. Baik, Sari Agustina Dewi Saputri IKP 1B. Nah, latar belakang perundungan atau bullying merupakan masalah sosial yang biasanya terjadi pada masa kanak-kanak. Tidak hanya terjadi di lingkungan sosial tempat tinggal, tapi juga di lingkungan sekolah. Menurut program PISA atau program penilaian belajar internasional pada tahun 2018, Indonesia sendiri merupakan negara tertinggi kelima di dunia setelah Filipina, Brunei Darussalam, dan Republik Dominika. KBAI pada tahun 2022 juga menemukan bahwa ada sekitar 3.641 insiden kekerasan terhadap anak dalam 1 tahun terakhir, periode Januari sampai dengan September. Nah, fenomena perundungan yang sering terjadi di kalangan siswa di sekolah memiliki efek negatif, sehingga guru memainkan peran penting dalam dunia pendidikan untuk meminimalisasi terjadinya fenomena ini. Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan seperti membuat lingkungan belajar yang disebut Monopoly atau Monopoly Board Games, Stop Bullying Education, ataupun dengan sosialisasi anti perundungan. Metode yang saya gunakan yaitu jenis review. Review yang saya gunakan dalam artikel ini berbentuk literatur review terhadap 5 artikel pencegahan perundungan dengan menggunakan media Google Scholar. Dengan kata kunci anti perundungan, pendidikan anti perundungan, dengan kriteria artikel yang ditinjau dalam rentang waktu kurang dari 10 tahun terakhir, dan juga mengambil dari data situs pemerintahan yang terkait dengan tindakan perundungan. Kita lanjut ke pembahasan. Pendidikan sendiri pada dasarnya memiliki 2 tujuan. Yang pertama untuk mencerdaskan manusia, dan yang kedua mereka untuk menjadi lebih baik. Namun dalam pelaksanaannya membuat orang pintar jauh lebih mudah daripada membuat orang menjadi individu yang lebih baik. Masalah pendidikan yang sering kita jumpai adalah masalah moral. Salah satunya perilaku menyimpang, tindakan kekerasan, dan tindakan menyimpang hukum. Salah satu isu moral yang banyak terjadi di dalam dunia pendidikan saat ini adalah perundungan, atau yang lebih dikenal dengan istilah bullying. Bullying banyak terjadi di lingkungan sekolah. Hal ini bisa dibuktikan dengan kasus perundungan yang terjadi hampir di setiap sekolah, baik perundungan verbal maupun perundungan psikis atau mental. Bullying verbal seperti membentak, meneriaki, memaki, menghina, mempermalukan, menolak, mencela, merendahkan, memaki, mengejek. Sedangkan bullying psikologis atau mental seperti memandang sinis, memelototi, mencibir, bahkan mendiamkan. Nah, banyak kejadian bullying yang terjadi di sekolah tidak hanya antara siswa saja, tapi juga antara guru dan tenaga pendidik. Tidak sedikit guru yang menggunakan kekerasan sebagai tujuan pendisiplinan. Ada beberapa oknum guru yang mengaku mendisiplinkan anak yang menggunakan cara-cara kekerasan termasuk bullying. Nah, selanjutnya menurut Putri Marleni, seorang
Praktisi Rumah Duta Revolusi Mental Dinas Pendidikan Kota Semarang menyebutkan intervensi yang dapat dilakukan untuk mencegah perundungan dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip 7K. Di antaranya yaitu kesadaran, kemauan, komitmen, konsistensi, kerjasama, dan keterbukaan. Semua bullying di sekolah asrama merupakan masalah yang harus segera ditangani secara tuntas. Seluruh warga sekolah harus menyadari bahwa kekerasan adalah masalah yang sangat serius dan harus ditangani dari sudut pandang anak sebagai korban utamanya. Nah, maka dari itu, pencegahan kekerasan melalui satuan pendidikan tidak hanya berdasarkan kata-kata yang ada, tetapi harus dilaksanakan secara menyeluruh melalui proses keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Pencegahan lain dapat dilakukan dengan sosialisasi pendidikan karakter, khususnya pelatihan atau anti-bullying yang menjadi sebuah kewajiban. Pendidikan karakter sendiri bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang sikap anti-bullying dan pendidikan yang mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan di masyarakat. Karakter yang dimaksud di sini terwujud dalam perilaku seseorang terhadap Tuhan, lingkungan, dan sesama manusia dalam bentuk pikiran, sikap, perasaan, perkataan, tindakan yang didasarkan pada standar kualitas berlaku. Selain itu, Kemendikbud juga mengungkapkan penciptaan karakter lainnya, yaitu nilai-nilai yang dapat dikembangkan di sekolah, seperti nilai religius, jujur, toleransi, disiplin, rajin, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, cinta tanah air, semangat kebangsaan, menghargai prestasi, bersahabat, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, sosial, dan tanggung jawab. Selain dengan melakukan sosialisasi anti perundungan, tindakan lain dapat dilakukan adalah dengan membuat lingkungan pembelajaran berbasis media pembelajaran seperti Monopoly, mengadaptasi sebuah permainan monopoli dengan menyesuaikan media pembelajaran yang dirancang untuk anak usia 7-12 tahun. Monopoly dapat menambah pengetahuan anak tentang perilaku bullying untuk meminimalisir terjadinya bullying, dan ketika menjadi korban, anak-anak sudah tahu apa yang harus dilakukan. Nah, perilaku individu dapat diubah dengan berbagai cara. Salah satunya adalah memberi stimulus yang dapat mendorong perilaku seseorang. Melalui poli-poli ini, stimulus diberikan dalam bentuk pertanyaan tentang perilaku bullying dan cara mengatasinya. Pertanyaan yang diajukan di media dapat meningkatkan empati dan harga diri siswa. Monopoly sebagai media belajar berbasis permainan dinilai efektif sebagai pencegahan terhadap bullying. Selain variabel pendukung melalui sarana ini, seperti peningkatan empati dan harga diri, terbentuklah juga suatu bentuk interaksi sebagai proses selama bermain game. Proses yang berlangsung melibatkan interaksi antara manusia sehingga anak juga dapat berinteraksi selama permainan berlangsung sebagai perasaan atau perlakuan satu sama lain, teman, guru, orang tua, dan orang-orang di sekitarnya. Selain penanaman karakter melalui pendidikan anti perundungan dan juga melalui media pembelajaran Monopoly, iklim sekolah ternyata juga berdampak pada pencegahan bullying. Suasana sekolah positif berarti sekolah mampu dan dapat membangun suasana psikologis yang sehat untuk semua warga sekolah, baik kepala sekolah, guru, staf akademik, serta siswa. Komponen faktor iklim yang terpenting dalam pencegahan bullying di sekolah adalah perhatian dan dukungan guru, kejelasan aturan dan norma sekolah, serta hubungan yang harmonis antara teman sebaya. Guru memiliki peran paling penting dalam lingkungan sekolah. Pentingnya guru untuk membangkitkan perhatian dan penghargaan bagi siswa karena pertimbangan
perkembangan prestasi siswa. Guru tidak hanya memberikan dukungan dan apresiasi kepada siswa murni dari perspektif perkembangan kognitif bawaan, tetapi juga dalam pembentukan sikap positif terhadap kompetensi. Keterampilan sosial seperti kemampuan bekerja sama, menghargai orang lain, juga keterampilan saling menghormati. Kesimpulan dari semua slide CS, pencegahan perundungan dapat dicegah sejak dini dengan melakukan pendidikan anti perundungan kepada anak. Selain itu juga dapat dilakukan dengan penanaman karakter dari sikap anti bullying serta nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan anti perundungan dengan menggunakan media pembelajaran seperti Molypoly yang seperti bermain monopoli juga membuat iklim sekolah yang bernuansa positif yang mampu membangun suasana psikologis yang sehat untuk warga sekolah. Nah, sekian sedikit pemaparan anti perundungan dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.